Halo semua, balik lagi sama saya Octavianus. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang program linear kasus maksimasi dengan metode simplex. Oke, langsung saja kita buka soalnya. Nah, ini untuk soalnya, fungsi kendalanya itu z-min 2x1 plus 3x2. Nah, fungsi kendalanya setengah x1 plus seperempat x2 lebih dari sama dengan 4. Kurang lebih dari sama dengan 4. X1 plus 3x2 lebih dari 20. Dan yang terakhir fungsi kendalanya x1 plus x2 sama dengan 10. Nah, di sini kita disuruh cari nilai minimal ya. Oke, untuk kali ini kita menggunakan metode BigM ya, dengan ketentuannya dari sini. Nanti saya jelasin sekalian sama perubahan dari masing-masing fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Oke, untuk fungsi tujuannya kan z-min sama dengan 2 kali 1 plus 3 kali 2. Nah, ini si fungsi tujuannya agak berubah ya. Jadi 2x1 plus 3x2 plus 0 kali s1 plus 0 kali s2 plus ma1 plus ma2. Nah, ini karena kita disuruhnya cari minimasi ya. Nah, ini untuk m-nya sendiri ini plus. Nah, tapi kalau misalkan kita disuruhnya maksimasi, si m-nya ini itu minus gitu. Oke. Nah, kita langsung ke ketentuan yang pertama. Fungsi kendala bertanda kurang dari, maka ditambahkan variabel slack. Contoh, nah ini setengah x1 plus seperempat x2 kurang dari 4. Nah, ini kita tinggal tambahin variabel slack. Variabelnya itu s1. Oke. Nah, untuk fungsi kendala yang bertanda sama dengan, ditambahkan variabel artifisial. Dia nilai dari variabel artifisialnya itu minus. Jadi contohnya kayak gini nih. Ini yang sama dengan ya, x1 plus x2 sama dengan 10. Nah, ini x1 plus x2, kita tambahin variabel artifisial a2. Nah, ini untuk fungsi ketentuan yang selanjutnya. Fungsi kendala yang bertanda lebih dari, maka ditambahkan variabel slack yang bernilai ini negatif dan variabel artifisial yang bernilai positif. Itu di x1 plus 3x2 lebih dari 20. Nah, ini di sini nih, x1 plus 3x2 kurang dari s2 variabel slack ya, plus a1, ini variabel artifisialnya. Oke, terus kita lanjut. Kita substitusikan variabel artifisial ke fungsi tujuan. Nah, tadi kan udah berubah ya, untuk fungsinya itu jadi kayak gini. Nah, ini kita tinggal pindah ruas aja nih. A1-nya tetap di ruas kiri, selebihnya di ruas kanan. Jadinya 20 dikurang x1 dikurang 3x2 plus s2. Nah, begitu juga fungsi kendala yang selanjutnya. Ini tinggal kita pindah ruas saja. Jadinya A2 sama dengan 10 kurang x1 kurang x2. Oke. Nah, kedua fungsi kendala ini kita masukkan ke fungsi tujuannya yang tadi. 2x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0 s2 plus ma1 plus ma2. Nah, ini si a-nya yang ini kita masukin ke sini, si a-nya yang ini kita masukin ke sini. Jadinya kayak gini nih, 2x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2 plus m. Nah, ini yang tadi m1 ya, m2, m2 yang ini. Oke. Langsung aja kita kaliin. Jadinya ini M20 dikurang
mx1 jadi minus mx3 plus s2 ya kan, ms2. Oke. Terus yang ini jadinya m10 mana sih, nah, m10 terus minus mx1 minus mx2. Nah ini kita langsung tambahin aja nih. 30m ini asalnya dari 20m ditambah 10m. Oke. 2mx1 juga di asalnya itu dari si mana tadi, min x1 min mana nih, min mx1 ditambah min mx1 itu ya. Nah ini 4mx2 ini kita dapat dari min 3x2 plus min x2. Nah ini ms2 ini dari sini ya. Oke. Nah ini hasilnya. Terus ini kita ubah bentuknya jadi kayak gini, 2 min 2m x1 plus 3 min 4m x2 plus 30m plus ms2. Nah ini kita pindah ruasin nih, kita pindahin ke sini jadi min 2 plus 2m x1 plus min 3 plus 4m x2 min ms2 sama dengan 30m. Nah ini kita bikin tableau ya kalau di istilahnya di metode simplex ini. Nah ini kita bikin tableau dari masing-masing variabel, dari masing-masing fungsi ya kan, kita masukin kayak gini. Nah dari sini kita tentukan pivot itu dapatnya dari mana, dari kolom kunci dan baris kunci. Nah kolom kunci ini kita dapatnya dari fungsi z yang bilangan positifnya paling besar. Nah ini kalau diantara 2m min 2 sama 4m min 3 ini paling besar yang ini ya. Nah, jadi untuk kolom kuncinya kita dapat yang ini. Nah sekarang kita tinggal cari baris kuncinya. Baris kuncinya itu kita dapat dari rasio. Nah rasio itu dapatnya dari mana? Dari right hand side atau nilai ruas kanan dibagi kolom kuncinya. Oke. Nah kita cari hasilnya yang paling kecil. Contohnya nih 4 dibagi 1/4 itu hasilnya 16, ini gede. 20 dibagi 3 hasilnya 6,6. Nah kita bandingin sama yang sesudahnya nih, 10 bagi 1 10. Nah jadi untuk rasionya paling kecil yang ini ya, jadi baris kuncinya kita dapat yang ini. Nah perpontongan antara baris kunci sama kolom kunci, baris kunci sama kolom kunci itu perpotongannya di 3 ya. Jadi 3 ini adalah pivotnya atau nilai kunci. Nah si nilai kunci ini kita jadikan angka 1. Nah yang satu kolom dengan angka 3 ini sisanya itu kita jadikan 0 ya, sebarisnya juga ngikut ya, bakal berubah. Oke. Nah ini kalau si baris yang ini kita tinggal bagi 3 aja, hasilnya jadi di sini sepertiga untuk x1 nya, x2 nya 1, s1 nya 0, s2 nya min 1/3, a1 nya sepertiga, a2 nya 0, right hand side nya jadi 20/3. Oke. Juga 1. Sekarang kita jadiin 0 ya. Nah untuk mempersingkat waktu saya udah nulis rumusnya sih, cara ngebikin biar sih yang ada di kolom ini 0 kecuali yang ini. Rumusnya itu di sini. Oke. Nah, iterasi 1 sudah selesai. Kita lanjut ke iterasi kedua nih. Masih kita lanjut karena
masih ada bilangan positif nih. Kita harus ada di sininya bilangan negatif. Nah, di sininya juga masih ada nih X1-nya. Oke, ada yang kurang tadi ya. Di iterasi sebelumnya itu kita dapat kolom kuncinya itu X2, baris kuncinya itu A1. Di A1-nya ini kan berubah ya jadi X2. Itu kenapa? Karena kolom yang kepilih ini X2, jadi si A1-nya itu diganti jadi X2. Oke. Nah, nanti juga akan terjadi sama di iterasi yang kedua. Oke, balik lagi ke iterasi yang kedua. Ini kita cari untuk nentuin si kolom kuncinya. Caranya itu tentuin Z yang nilainya paling positif di antara X1 dan X2-nya. Ini yang positif tinggal ini dong ya. Jadi kolom kunci yang kepilih tinggal ini. Nah, untuk baris kuncinya kita nentuin rasio paling kecil dari antara baris-baris ini. Nah, nentuin rasionya itu masih sama, right hand side dibagi kolom kunci, baris kunci. Nah, rasionya untuk baris S1 ini adalah 7/3 dibagi 5/12. Untuk baris X1 ini rasionya itu 20/3 dibagi 1/3. Untuk baris A2 ini rasionya itu 10/3 dibagi 2/3. Oke, karena rasionya paling kecil ini adalah 5, jadi si baris kuncinya ini ada di A2. Pivotnya ketemunya di sini nih. Nah, si A2 itu kita rubah variabel basicnya jadi X1 di sini ya. Nah, si pivot ini 2/3 ini kita jadiin satu, yang satu baris sama si pivotnya ini yang satu kolom sama si pivotnya ini kita jadiin 0. Nanti kita jadiin 1 dulu ya, tinggal dibagi 2/3 aja nih. Ini rumusnya. Dibagi 2/3 ini 1, ini tetap 0, ini tetap 0, ini jadinya 1/2, ini jadinya minus 1/2, ini jadinya 3/2, ini jadinya 5. Oke. Nah, baris lamanya itu kita kali ini pakai cara di sini nih. Caranya itu baris lama dikurang baris baru dikali si kolom kunci. Nah, ini baris lama ini kan saat yang ini ya, dikali si baris ketiga aksen yang baru aja dirubah dikali kolom 1 si baris kuncinya. Nah, ini tinggal dihitung aja sih, jadinya 0, ini jadinya 0, ini jadinya 0, ini jadinya min 1/6, ini jadinya 1/6, min 5/8, 1/4. Yang X2 nya jadinya 0, 1, 0, min setengah, ini jadi 5. Oke, nah ini udah ya tadi ya, jadi tinggal dibagiin 2/3. Nah, untuk Z nya ini jadinya 0, min setengah, min M, 0, ini jadi 25. Oke. Nah, kesimpulan ya, untuk fungsi optimalnya itu si S1-nya itu jadinya 1/4, S1 ya, X2-nya itu 5, X1-nya itu 5, Z-nya itu 25. Oke, itu aja, sekian dari penjelasan saya mengenai materi metode simplex untuk kasus minimasi. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.